berterima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan kami boleh bersama-sama ada di tempat ini Tuhan. Kembali kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu yang menghidupi kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang dapat menolong kami Tuhan. Dan saat itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau mampukan hamba-Mu yang tidak dapat Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah roh Allah menyertai hamba-Mu, biarlah roh Allah sendiri yang berbicara berkata-kata. Percaya Tuhan saat ini, dan kami sudah siap mendengar benar firman-Mu, dan Kau urapi setiap kami dari tempat ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama kami ke Pontianak, ya kami ke Pontianak. Begitu Bapak Gembala mencium bau dari bau terbakar, wajib Pak Gembala matikan mesin. Dia cek ya, dia takut mungkin mesin itu kering radiatornya, kering olinya, kering akinya. Ya kalau itu kering semua saudara, itu sangat berbahaya. Ya itu sangat berbahaya. Itu karena hari-hari ini ya kita tahu banyak orang yang sudah kering, ya. Hatinya sudah kering, pikirannya juga kering. Kalau orang pikirannya sudah kering, hatinya sudah kering, ya orang itu akan lemah. Ya. Imannya, tambah lagi imannya sudah kering, seperti ayat ini berkata, ya sungguh, ya tulang-tulang mereka tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka jadi mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, dan kami sudah hilang. Orang sadar hatinya sudah kering, semuanya sudah hilang saudara ya. Hilang kesabaran, hilang pengharapan, semuanya hilang. Orang kalau sudah hilang kepercayaan, dan mulai ya, imannya sudah hilang, sudah jauh dari Tuhan. Saat dia orang-orang seperti ini seringkali orang lain yang disalahkan ya. Kalau orang lain disalahkan, keluarganya yang disalahkan, suami yang disalahkan, istrinya yang disalahkan. Karena apa? Karena hatinya kering. Orang pikiran dan pikirannya, kalau pikiran itu dengan hati itu menyatu saudara ya. Hati dan pikiran itu menyatu. Kalau pikiran kita sudah kering, hati kering, ya akan pikiran kita itu sudah jauh berbeda. Bukan lagi mikirkan yang baik-baik. Ya, kita mikirkan selalu, ya kita pikir dan tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, kita pikir sudah tidak ada pengharapan lagi hidup hari ini. Ya, kami sudah lenyap, ya tidak ada lagi apa-apa. Seringkali kita menyalahkan orang lain kalau sudah kering iman kita, pikiran kita, hati kita. Ya, itu sangat berbahaya kalau hati kita kering. Kalau kita bisa berpikir lebih jauh, ditambah lagi iman kita besar, ya kita akan berpikir lebih jauh dan kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan yang terjadi dalam pikiran kita, kita percaya, kita yakin dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin. Nah, saya mau katakan, kadang-kadang bukan saja orang lain yang disalahkan, ya, kadang-kadang Tuhan yang disalahkan. Ya, seperti kita tahu bagaimana saat itu bangsa Israel ya di Babel, di pembuangan, ya Tuhan biarkan mereka. Ya Tuhan biarkan mereka yang terjadi pembunuhan. Ya Tuhan mendatangkan murkanya, mendatangkan kelaparan, sakit, penyakit. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Ya, karena kenapa Tuhan membiarkan? Itu pertanyaannya. Tuhan membiarkan mereka karena saat itu
bangsa Israel ini ya mereka memberontak ya. Mereka memberontak, mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka sudah tidak lagi mengenal Tuhan dalam hidupnya, mereka sudah menyembah kepada Allah yang lain. Akhirnya Tuhan marah ya. Jadi Tuhan murka. Bukan berarti Tuhan membiarkan mereka, karena Tuhan kadang-kadang ya dalam hidup kita ini, saya mau katakan memang kadang-kadang Tuhan juga mendatangkan ya kemarahan lah ya. Kadang-kadang hidup kita belajarlah dari bangsa Israel. Ya Tuhan biarkan pada mereka itu, ya Tuhan berkati mereka dengan sudah baik-baik, tapi mereka sudah tidak lagi jalan dalam kebenaran Tuhan dan mereka sudah menyembah berhala dan sebagainya. Ya Tuhan marah. Ketika Tuhan marah kepada mereka, di situ mereka tidak, seharusnya mereka itu introspeksi ya, harus bertanya kenapa ya, tadinya Tuhan itu baik-baik, Tuhan membuang mereka di Babel sehingga mereka, Tuhan apa sih maksud Tuhan dalam hidup ini? Kadang-kadang Tuhan mendatangkan masalah musibah bagi kita. Jadi ada rencana Tuhan yang lebih baik. Tuhan mau kita berubah ya dalam hidup kita. Karena saya percaya, dan itu tadi saya telah katakan, karena pikiran kita, hati kita, kalau pikiran kita baik, hati kita baik, pasti hidup kita akan berubah. Amin. Nah, ya itu sebabnya, karena kita sebagai orang percaya, saat kita mungkin hari-hari ini kita tidak baik ya, perekonomian kita tidak baik, mungkin saat ini kita merasa ya Tuhan sudah meninggalkan kita. Ya kita harus sadar saudara ya, bukan Tuhan jauh tidak mendengar doa kita, menjawab doa kita. Saya percaya semua Tuhan mengasihi saudara dan saya ya. Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan itu sungguh benar dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kadang-kadang kita ini percaya tapi kita menyembah Allah yang lain ya. Kalau kita ya, kemarin ada teman anak saya itu ya, saat dia punya masalah, dia mau katanya besok saya mau datang ke gereja. Jadi saya bilang, bukan saat kamu ada masalah kamu baru datang ke gereja ya, jangan. Saya bilang, kalau seperti itu kita hanya datang saat kita ada masalah ya, itu kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu Tuhan juga tidak suka. Saya bilang ya, bukan kita datang lalu Tuhan minta, Tuhan ya ini hari ini saya begini. Tuhan tidak ya. Kadang-kadang ya kita yang tiap hari ya berseru kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan juga belum jawab doa kita ya. Tapi kita tetap percaya ya saudara, apapun yang hari ini terjadi, Tuhan sayang kepada kita. Kita mau hidup, kita mau berubah ya. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu Tuhan mau. Seperti bangsa Israel ini, saat Tuhan buang mereka, Tuhan biarkan mereka berbunuh-bunuhan mereka ya. Mereka saling membunuh ya. Mereka itu seperti Tuhan kata tinggal tulang-tulang ya. Mereka Tuhan mendatangkan segala sakit penyakit sampah sehingga mereka ada sebagian yang mati, tapi sebagian ada juga yang masih hidup. Yang hidup Tuhan biarkan hidup agar mereka boleh menyaksikan bagaimana Tuhan, kebaikan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Amin. Ya itu. Nah, kembali lagi kita di ini. Jadi pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yeskiel ya. Tuhan berfirman Allah kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi Tuhan ya berfirman kepada Nabi Yeskiel supaya Nabi Yeskiel berkata kepada tulang-tulang itu dan menghidupi lagi tulang-tulang itu. Dan saat itu Tuhan membawa Nabi Yeskiel ya ke lembah itu, melihat tulang-tulang di sekelilingnya, dan memang tulang itu banyak, itu tulang-tulang tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel ya, tulang-tulang orang Israel yang saat itu yang terbunuh dan yang mati saat itu ya. Nah,
Lalu firman Tuhan kepada hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Ya. Kalau kita secara manusia kita pikir kalau tulang sudah tinggal tulang-tulangnya ya, bagaimana mungkin dapat hidup kembali? Tapi percayalah karena Tuhan ya, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita ya. Kalau Tuhan mau kita mengenal Tuhan, karena Tuhan mau tahu kita hidup kita ini Tuhan yang pegang kendali. Nah, Tuhan agar kita tahu hidup ini Tuhan mau bikin tinggi, bikin rendah ya. Itu kita kalau kadang-kadang memang saatnya ada waktunya Tuhan membuat kita kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari saudara ya. Kenapa Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi? Seperti bangsa Israel yang Tuhan biarkan mereka yang saat itu biarkan musibah menimpa mereka, kelaparan menimpa mereka, segala apapun sehingga mereka Tuhan biarkan. Tapi pada akhirnya apakah Tuhan itu biarkan mereka? Akhirnya Tuhan kembali menghidupkan mereka. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi saudara ya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apapun keadaan kita, seperti sudah tidak ada apa-apanya saudara. Seperti tulang-tulang tadi Tuhan masih ingat ya. Tuhan masih ingat ini bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Ini anak-anak Tuhan. Amin. Saya percaya kita saat ini Tuhan juga Tuhan kenal, Tuhan ingat kepada kita. Saat kita sungguh hidup dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan tulang-tulang kita seperti selamanya ataupun kala itu Tuhan pasti akan hidupkan kembali. Amin. Tuhan hidupkan kembali. Nah, mungkin hari ini kita sudah merasa seperti bangsa Israel yang mengatakan kita sudah tidak ada pengharapan dalam hidup. Jadi semuanya hari ini kita pikir, wah saya sudah ditinggalkan saudara, ditinggalkan teman, dan hidup saya sudah tidak ada apa-apanya. Tapi percaya saudara, karena saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang dahulu dan saat ini, Tuhan yang sama, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Amin. Nah, begini firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya engkau hidup kembali. Sorry, sudah basah. Nah, mungkin hari ini ya Bapak Ibu, ada yang pikir banyak kita sudah sakit, ada yang sakit ya, kita pikir saya sudah tidak ada pengharapan lagi, penyakit saya sudah tidak sembuh lagi. Percayalah saudara, tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh, tidak ada yang mustahil saudara bagi Tuhan. Semua penyakit tidak ada yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Cuma kita kadang-kadang kita tidak sabar ya, karena hati kita sudah kering, iman sudah kering, jadi kita kadang-kadang kesabaran kita sudah hilang, kepercayaan kepada Tuhan juga hilang. Itu yang membuat kita kadang-kadang itu membatasi itu Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh ya, Tuhan ya, aku akan memberi nafas hidup di dalammu supaya engkau hidup kembali. Sekalipun hari ini saudara ada yang sakit apapun, kita percaya tulang sekalipun tinggal sakit kita ini sudah tidak ada pengharapan ya. Kita pikir dokter sudah mengatakan ya, saya seperti dulu saya pernah mengalami, dokter sudah bilang oh ini penyakit Pak Matius ini sudah tidak bisa sembuh ya. Waduh, saya sedih sekali ya, saya pikir wah ini sudah benar saya akan mati. Tapi dulu saya belum benar-benar mengerti ya itu bagaimana Tuhan dapat bekerja ya. Jadi saat itu saya pikir bahwa saya sudah tidak ada harapan, karena dokter sudah mengatakan saya ini sudah penyakit saya itu
saat ini saya mau katakan, saat ini saya masih sembuh-sembuh, masih kuat karena semua ini Tuhan Maha Kuasa, amin. Tuhan punya mujizat, Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Tuhan dapat menghidupkan, ya. Tuhan dapat menyembuhkan. Jadi saudara, saat ini kalau kita secara manusia, tadi firman Tuhan berkata, dapatkah katanya tulang-tulang yang dihidupkan kembali? Ya, aku menjawab, Yeskiel, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Semua kita ini, hidup kita itu dari Tuhan, amin. Semua Tuhan yang pegang kendali. Kalau Tuhan sudah waktunya, Tuhan mau panggil kita, ya Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan belum waktunya Tuhan panggil kita, Tuhan akan menghidupkan kita, amin. Kita Tuhan kok yang dalam hidup ini, dunia ini, semuanya itu milik Tuhan, saudara. Tidak perlu kita takut-takut, ya, maupun kaya maupun miskin, tidak perlu kita pikirkan hal-hal itu, ya. Karena seberapa pun kaya kita, saat kita mati tidak akan tinggal, ya. Saat kita mungkin, ya, kita pikir apapun yang ada di tempat ini, ya, di dunia ini, ya, semuanya itu kalau Tuhan sudah mau mengambil, Tuhan ambil semuanya. Tapi yang mau saya katakan, ya, saudara, Tuhan kita, Tuhan itu yang maha pengasih, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, saudara, ya, saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan seperti apapun keadaan kita. Tapi kalau kita tetap percaya pada Tuhan, tetap hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Dan banyak orang berpikir, wah, ya, kalau sering kali, ya, seperti ada bencana, ada musibah datang, itu semuanya, wah, ini Tuhan sudah, kenapa Tuhan biarkan, ya? Tuhan sudah tinggalkan kita, kenapa Tuhan biarkan kita? Memang itu semuanya, saya katakan, apapun yang terjadi, kadang-kadang itu seizin dari Tuhan. Marilah kita introspeksi, ya, kita bertanya pada Tuhan, apa sih Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kalau dulu saya, ya, memang sekali dulu saya belum mengerti. Begitu saya baca ayat ini, saya pikir kenapa Tuhan mendatangkan murka, Tuhan biarkan kelaparan dan sampah dan sebagainya. Wah, saya pikir jahat bukan Tuhan ini, kan. Tapi ada maksud Tuhan, saudara, ya. Begitu ya, Tuhan mendatangkan semuanya itu untuk kebaikan kita. Tuhan mau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, ya. Tidak lagi menyimpang di kiri dan ke kanan. Apapun yang terjadi, kita tetap berserah kepada Tuhan, amin. Pasti saya percaya kalau kita hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Sekalipun hari ini, saudara, kita sudah tidak punya apa-apa, ya, enjoy saja lah, ya. Saya percaya ada waktunya Tuhan pasti pulihkan. Mungkin saat ini kita, ya, dompet saya sudah kering, ingat, ya, jangan, kita tidak perlu khawatir, saudara. Dompet kering, ya, Tuhan nanti Tuhan penuhkan lagi dompet. Tuhan isikan seperti firman Tuhan katakan, ya, aku akan memberi, ya, Tuhan, aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dalam kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita, apa yang hilang pada kita, Tuhan akan mengembalikan semuanya, amin. Amin. Kita sudah kehilangan, ya, sekalipun lagi saya katakan tinggal tulang-tulang, Tuhan akan pulihkan, ya. Kita kalau hari ini kita kehilangan apapun, saya percaya Tuhan akan pulihkan, ya, asal kita hidup sungguh dalam Tuhan. Kita tetap, jangan lagi kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ada kadang-kadang kita ada sedikit saja masalah dalam hidup, wah, orang sudah bersungguh-sungguh, ya. Karena kadang-kadang itulah orang lain itulah yang disalahkan. Akhirnya mereka sudah meninggalkan Tuhan dan tidak mau lagi, kadang-kadang tidak mau lagi beribadah, saudara, ya. Coba lihat hari-hari ini, saya tahu kenapa, ya, orang kenal dalam hatinya itulah, perlu hati kita ini
Jangan sampai hati kita ini kering, pikiran kita juga. Kalau pikiran kering, hati kering, ya akhirnya kita pikiran kita saudara ya, seperti ini. Ya, jadi kita sudah tidak hidup, kita tidak ada pengharapan. Ya, kita sudah tidak lagi sungguh. Mereka sedih mata, tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, sudah hilang, itu banyak yang hilang. Kita sudah hilang kepercayaan, hilang lagi semuanya, hilang semangat saudara ya. Semuanya hilang kalau kita tidak hati kita yang kering, kita tidak lagi sungguh hidup dalam Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak lagi punya iman, kita kering. Waduh saudara ya, sangat berbahaya sekali. Kita sudah pasti kita gampang sekali dipengaruhi. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan sekalipun kita salahkan. Ya kita banyak salah, banyak orang kadang-kadang kalau dia sudah ada banyak orang lain juga yang yang bukannya dia tuh pikir bahwa merasa dirinya paling benar gitu ya. Saya kemarin saya waktu di ini mereka itu mengatakan waduh cuman bisa berkata-kata, hanya bisa ngomong lah istilahnya ya. Tapi saya kadang-kadang saya sama Pak Gembala sama kami ya, orang-orang itu banyak yang menyalahkan ya, yang mengatakan begini. Tapi itulah karena hanya bisa menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena iman mereka, roh mereka sudah kering saudara ya. Hati mereka kering. Kalau orang yang sudah kering itu kan gampang sekali ya terpengaruh. Karena mereka tidak lagi bisa memahami apa yang Tuhan mau. Kalau kita sungguh hidup dalam Tuhan, saya percaya ya, kita tuh walaupun ya apapun keadaan kita mengerti apa sih yang maunya Tuhan, dan kita bertanya kepada Tuhan, akhirnya hikmat Tuhan yang ada pada kita. Jadi kita tidak gampang gitu loh maksudnya ya. Jadi tidak gampang kita diombang-ambing ya. Tidak mudah dipengaruhi. Karena kita dalam kita ini ada roh Allah ya, ada roh. Kalau sudah kering, roh Allah tidak ada lagi dalam hati kita, wah itu sangat berbahaya ya. Seperti tadi saya katakan pertama kenapa saya katakan seperti mesin Pak ya. Tuh, kalau mesin sudah kering, olinya kering, radiatornya kering, itu berbahaya, mesinnya akan mati. Demikian juga kita, kalau hati kita sudah kering, tidak ada lagi roh Allah dalam hati kita, pikiran kita juga sudah tidak ada yang tidak beres lagi. Aduh, ini sangat berbahaya. Akhirnya semuanya hidup kita yang mengandalkan pemikiran kita, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, singkat kesimpulan saya pagi hari ini saudara. Jadi saya mau katakan begini. Jadi kita apapun keadaan kita hari ini saudara, karena kita pikir saya ini sudah tidak ada apa-apanya ya, tinggal tulang ya. Saudara diberkati amin. Jangan biarkan imanmu menjadi kering. Tetap bersandar kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggairahkan seluruh hidup kita. Mari kita amini firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kemanakah aku dapat pergi. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh.
bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, katakan berharga dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimahami. Sungguh indah, yang kau pikirkan denganku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari pagi tadi kita dengarkan pujian sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci sahabat. Katakan engkau dekat Tuhan dan engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, lebih kencang, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam, terlalu dalam untuk dimahami. Sungguh indah, sungguh indah, yang kau pikirkan denganku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengarkan musik mengiringi saudara berdoa dalam hati. Ayo sungguh-sungguh terus saudara berdoa. Saya percaya ada Roh Tuhan di ruangan ini, ada hadirat Allah yang siap mengurapi hidup saudara lebih dan lebih dalam lagi dalam hidup. Jangan kau melihat situasi, jangan kau melihat keadaan. Kalau firman Tuhan berkata tadi, tulang-tulang dapat Tuhan hidupkan. Pada saya sangat percaya begini, apapun keadaan, Tuhan siap dan sanggup melihat hidup kita. Saudara, lebih dalam lagi berdoa, berseru kepada Tuhan. Panggil dia ya apa ya Bapak, berdoa. Karena pengurapan dia bersifat pribadi. Sampai kau menemukan kebaikan Tuhan, sampai kau merasakan kebaikan Tuhan. Oh Tuhan benar-benar baik dalam hidup saudara. Sampai benar-benar Tuhan merasakan bahwa Tuhan Yesus baik.
Jangan pernah lepaskan dia. Jangan pernah kau tinggalkan dia. Panggil dia, Tuhan. Aku perlu Engkau, Tuhan, dalam hidupku. Aku butuh Engkau, Tuhan, dalam hidupku. Bukan karena keperluanku, bukan karena kebutuhanku. Aku butuh Engkau. Panggil dengan sungguh-sungguh. Tuhan siap melawan hidup saudara. Tuhan siap menjamah hidup saudara. Tuhan siap memberkati hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan ada lawanan Tuhan di rumah kami. Ada hadirat Allah di rumah kami. Jamah Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi di rumah kami. Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa. Jika ada jemaat yang datang yang mau sakit penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka rasakan, dari ruangan ini hamba berdoa, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Sembuh dalam nama Yesus. Dan jika ada kekhawatiran, kebimbangan karena tekanan ekonomi dan keuangan, Tuhan hamba berdoa, kiranya Engkau mengurapi dan memberi kekuatan yang baru agar pagi ini mereka kuat karena lawanan Tuhan. Terima kasih. Berkati sertai seluruh jemaat yang hadir. Pimpin langkah hidup mereka, kuatkan mereka. Jangan izinkan mereka tawar hati. Dunia sedang mengincar mereka. Jamah, kuatkan hidup mereka dalam nama Yesus. Tutup bungkus hidup mereka dengan kuasa, sehingga seluruh jemaat yang hadir diurapi berkati oleh Tuhan, dipimpin langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Elkana, pemulihan Ibu Kartina dan anaknya Muti. Bapa di surga, hamba berseru kepadamu, jamah. Secara situasi manusia mungkin sudah tidak ada pengharapan, sudah tidak ada pertolongan, tapi kami punya pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan dengan kuasa dan jamah penyakit mereka dalam nama Yesus. Angkat dan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mereka bersaksi Tuhan Yesus sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir pagi ini. Biarlah dengan cara sendiri Tuhan menjamah, menyadarkan mereka, sehingga pada minggu-minggu berikutnya mereka boleh datang. Dan bukan karena mereka yang datang, tapi Roh Tuhan yang menggerakkan mereka datang berlutut menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, bangsa Indonesia juga Tuhan pimpin, urapi lawan, memimpin kami dari pusat ke daerah. Tuhan lawan, Tuhan pakai. Bangsa kami diberkati, kota Sengkawang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh ucapan syukur dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu, Bapak Ibu, dan saya serahkan